Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'ban syahral mustajabah wa syahral maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khatib menyebut jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah? Karena di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita tetap dengan istiqomah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, alhamdulillah kita tinggalkan sejenak pekerjaan itu untuk memenuhi panggilan Allah, salat Jumat. Itu yang membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah sudah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua bukan khatib yang berdiri di atas mimbar, tetapi siapa di antara kita yang hatinya terpaut dengan panggilan Allah. Dia lebih takwa kepada Allah, dia lebih takut kepada Allah, dia lebih patuh kepada perintah Allah. Itulah manusia paling mulia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu kita jaga semangat kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini hari Jumat. Tetapi pesan khatib kepada kita semua tak hanya sholat Jumat. Nanti sholat asar juga kalau ada panggilan Allah penuhi. Kau nak Jumat sini kamari. Sar nak namu sholatnya. Atau salah pula. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 1 Sya'ban. Berarti kalau kita hitung ke depan kurang lebih 29 hari lagi kita akan melaksanakan ibadah Ramadan. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya 29 hari lagi, tentu kita juga tidak bisa memastikan dan menjamin bahwa kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Kenapa begitu? Karena ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita nggak tahu nanti sebelum Ramadan atau di akhir Sya'ban atau pertengahan Sya'ban kita meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan khatib pertama, pasanglah niat baik mulai dari sekarang untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Niat baik pertama, niatkan dari sekarang, ya Allah, kalau saya sampai di bulan suci Ramadan, saya akan puasa Ramadan sepenuh bulan suci Ramadan. Ya Allah, saya berniat dari sekarang, ya Allah, kalau nanti saya sampai di bulan suci Ramadan, maka saya akan sholat tarawih sepenuh bulan suci Ramadan. Ya Allah, kalau saya sampai di bulan suci Ramadan, maka saya akan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz minimal 1 kali, baik dibaca sendiri maupun mendengarkan bacaan orang lain. Niatkan yang baik. Kok nyampang? Sebelum bulan suci Ramadan kita meninggal dunia, maka niat yang 3 tadi sudah dianggap terlaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin 1. Poin yang kedua, pesan khutbah yang ingin khatib sampaikan kepada jamaah Jumat dan termasuk kepada diri khatib menjelang bulan suci Ramadan. Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, tidak di bulan Ramadan? Ini ada nanti kaitannya dengan puasa Ramadan. Ini ada sinkronisasi kalau bahasa ilmiahnya. Kalau bahasa awaknya ada kaitannya antara peristiwa Isra dan Mi'raj dengan ibadah puasa. Kenapa di bulan Rajab dilakukan peristiwa Isra dan Mi'raj? Karena di dalam Islam ada namanya arkanul Islam. Ada rukun Islam. Rukun Islam tu nan pertama syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua iqamatus sholati, melaksanakan ibadah salat. Baru nomor urut 3 saumu Ramadan. Nomor urut 4 ita'uz zakati. Nomor urut 5 hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Karena ibadah salat rukun Islam yang kedua. Apa pendidikannya Isra Mi'raj di bulan Rajab? Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita semua orang Islam.
Apa pesannya? Sebelum engkau melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka engkau sempurnakan terlebih dahulu ibadah sholatmu. Jadi jangan nanti kita tergolong orang Islam yang puasa tapi tak sholat. Ini mohon maaf, Ambo sampaikan ini karena ingin menyelamatkan saudaraku sesama Islam. Di dalam kitab Arba'u Rasail juz 4, boleh nanti dicek, malaikat Jibril alaihi salam merupakan malaikat yang menyampaikan wahyu, tugasnya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la yataqabbalullah min tarikis sholati. Allah tidak akan menerima dari orang yang meninggalkan sholat dengan unsur sengaja. Ini pegang baik-baik orang Islam, kita sebagai orang Muslim. Allah tidak akan menerima, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, min tarikis sholati, dari orang yang dengan unsur sengaja dia meninggalkan ibadah salat 5 waktu. Rasulullah takajud. Rasulullah takajud sekaligus penasaran. Rasulullah tanya kembali kepada Jibril alaihi salam. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma la yataqabbalullah min tarikis sholati. Wahai Jibril, kata Rasulullah, apa yang tidak akan diterima oleh Allah dari orang yang meninggalkan sholat dengan unsur sengaja? Jibril alaihi salam menjawab, ya Rasulullah. Diulang lagi oleh Jibril, la yataqabbalullah min tarikis sholati, yang tidak akan diterima oleh Allah dari orang yang meninggalkan sholat. Ingat bahasanya pakai la, bukan lan. Dalam bahasa Arab, kajian bahasa Arab, kaidah bahasa Arab, kalau dia pakai lan yataqabbalullah berarti tidak akan pernah untuk selamanya. Tapi kalau pakai la berarti tidak akan, bisa kemungkinan akan diterima. Apa yang tidak akan diterima dari orang yang meninggalkan sholat? Kata Jibril alaihissalam, yang pertama kata Jibril, shaumahu, puasanya. Hati-hati jamaah Jumat. Oleh sebab itu pesan Ambo kepada kita semua, termasuk kepada diri khatib. Karena khatib ini kan manusia biasa, bukan malaikat. Kita semua sama, status kita semua sama. Jamaah Jumat ini melihat oleh Allah Subhanahu wa taala, mau sholat tak sholat diserahkan kepada pribadi kita masing-masing. Allah tak akan terlibat di situ mengatur kita mau sholat atau tidak. Itu makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan pernah merubah nasib seseorang kalau tak dia sendiri yang merubah. Mau salat enggak? Dikembalikan kepada diri kita. Khatib hanya membantu menyampaikan pesan-pesan syariat, pesan-pesan agama kepada kita, dan kita pikirkan, kita renungkan, mau tidak merubah sikap. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sempurnakan dulu ibadah salat kita.
Kenapa di bulan Rajab? Karena ada waktu 2 bulan. Jadi untuk pelatihan yang efektif ada 2 bulan dalam kehidupan kita. Rajab dilatih dulu untuk melaksanakan sholat. Sya'ban juga lanjut untuk dilatih melaksanakan sholat. Nanti Ramadan tinggal menyempurnakan ibadah puasa. Tapi kalau dari sekarang tidak dua sholat, carilah Ramadan itu. Tinggal aja sholatnya. Oleh sebab itu jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini kita renungkan. Pesan ini sampaikan kepada keluarga kita yang belum sholat. Karena sangatlah rugi kita kalau kita puasa tapi tak sholat. Aduh nak menjawab jamaah kau. Jadi tapi jadinya terbalik. Kecilnya. Kalau model itu buya arancak nak puasa sekali. Tambah dosa kadang. Tadi sudah kita sampaikan bahwa pakai kalimat la. Kalau la itu berarti penerimaannya ditunda. Mu'allaqatun bainas sama'i wal ard. Ibadah puasanya masih terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum dia tuntaskan hutangnya. Apa hutangnya? Iqamatus sholati, melaksanakan sholat. Jadi kalau dia alasannya tak mau puasa karena tadi tak sholat, justru 2 kali dia dapat dosa besar. Sudah tak puasa tambah tak sholat. Jamaah Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Apa kata Rasulullah? As-salatu, salatnya seseorang, sapinatul ibadati, merupakan kapal, merupakan perahu semua ibadah yang akan dia lakukan. Kalaulah kapalnya rusak, kalaulah perahunya rusak, maka ibadah yang lain ikut rusak. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan, fa in saluhat saluhat sa'iruha wa in fasadat fasadat sa'iruha. Kalaulah salatnya rusak, maka rusak semua ibadahnya. Kalau salatnya bagus, maka baguslah salatnya. Fa'in soluhat soluhat sa'iruha. Kalau bagus salatnya, sempurna salatnya, ibadah yang lain ikut sempurna. Tapi kalau rusak salatnya, fasadat sa'iruha, maka ibadah yang lain dianggap rusak. Salatnya bagus, muncungnya bagus. Salatnya bagus, tangannya bagus. Salatnya bagus, pikirannya bagus. Itu makanya kalau ada orang sholat, rajin sholat, muncung kondak bagus, berarti sholatnya ada masalah. Bukan salah sholatnya. Sekali lagi yang bertekankan, bukan salah sholatnya, tapi kualitas sholatnya perlu diperbaiki. Rajin sholat, rajin ikut pengajian, tapi busuk hati masih dua. Bukan sholat yang salah, ini mohon maaf, perlu diperbaiki sholatnya. Kenapa? Karena Rasulullah sudah menjaminkan kalau sholat bagus pasti hatinya bagus. Jadi kalau ada hatinya busuk, ingat itu bertanda sholatnya kurang bagus dan butuh peningkatan kualitas. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tadabakkarun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqala fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة وصحة وعافية في كل حال وفي كل وقت وحين من جميع الأشرار من الناس ومن الجنة ومن جميع غيبك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة